kalian bahwa ada banyak strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Salah satunya adalah quantum learning. Dalam video kali ini, kita akan membahas seputar quantum learning. Jadi, simak videonya sampai selesai. Apa itu quantum learning? Terdapat beberapa definisi quantum learning. Quantum learning merupakan kiat petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Menurut De Porter, metode pembelajaran quantum learning adalah suatu pengetahuan dan metodologi belajar yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi, dan strategi belajar untuk memudahkan proses belajar mengajar yang berhasil dan efektif. Metode pembelajaran kuantum merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan adanya pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar situasi belajar. Nah, sekarang teman-teman tahu tidak filosofi dan asas dari quantum learning itu sendiri? Jadi, filosofi quantum learning yakni untuk memudahkan pemahaman mengenai quantum learning terdapat beberapa kata kunci dan definisinya, yakni kuantum, pemercepatan belajar, dan fasilitas. Sedangkan asas dari quantum learning itu sendiri yakni quantum learning memiliki konsep yakni bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Itulah asas utama dan alasan yang mendasari semua strategi, model, dan keyakinan quantum learning. Dalam metode ini, langkah pertama yang harus dilakukan pendidik yakni memasuki dunia muridnya. Untuk yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip quantum learning. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dari quantum learning. Yang pertama, segalanya berbicara. Setiap elemen dalam lingkungan belajar, mulai dari desain kelas hingga bahasa tubuh guru, menyampaikan pesan tentang pembelajaran. Hal ini berarti bahwa semua aspek di sekitar siswa harus mendukung materi yang diajarkan, menciptakan konteks yang relevan untuk pembelajaran. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semua kegiatan dalam proses pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas. Guru perlu menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa agar mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa mengalami informasi secara langsung sebelum mereka diberi label atau nama untuk itu. Ini membantu mengembangkan rasa ingin tahu dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang keempat, akui setiap usaha. Proses belajar melibatkan risiko, dan setiap upaya siswa harus diakui untuk membangun kepercayaan diri mereka. Pengakuan atas usaha siswa penting untuk memotivasi mereka dalam belajar. Yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak dirayakan. Perayaan pencapaian dalam pembelajaran sangat penting. Merayakan kemajuan siswa tidak hanya memberikan umpan balik positif, tetapi juga meningkatkan emosi positif terkait pengalaman belajar. Selanjutnya adalah model quantum learning tipe tandur. Yang pertama adalah tanamkan. Tanamkan merupakan tahap menumbuhkan minat siswa terhadap pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam tahap ini, guru dapat menumbuhkan minat siswa dengan memberitahukan manfaat yang diperoleh bagi kehidupan siswa dengan proses penggalian permasalahan atau materi yang menarik. Misalnya, menampilkan suatu gambar, benda nyata, cerita pendek, ataupun video. Yang kedua adalah alami. Alami merupakan tahap ketika guru menciptakan atau mendatangkan pengalaman yang dapat dimengerti semua siswa. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengalami pembelajaran secara langsung. Siswa diarahkan untuk mengembangkan ilmu yang telah dimiliki dan membandingkan dengan ilmu yang baru yang diperoleh sehingga rasa ingin tahu siswa menjadi meningkat. Yang ketiga adalah namai. Tahap namai merupakan tahap memberikan kata kunci, konsep, model, rumus, atau strategi atas pengalaman yang telah diperoleh siswa.
Dalam hal ini, siswa dibantu oleh guru untuk memberikan nama dan menemukan konsep berdasarkan pengalaman siswa. Dengan adanya pemberian nama, diharapkan siswa akan merasa bahwa pengalaman yang mereka peroleh adalah bermakna. Untuk pemberian nama, siswa dapat menggunakan dengan susunan gambar, warna, kertas, atau poster dinding. Yang keempat adalah demonstrasi. Tahap demonstrasi memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan ke dalam pembelajaran yang lain dan ke dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan apa yang telah mereka ketahui. Tahap ini dapat dilakukan dengan persentase di depan kelas, menjawab pertanyaan, dan menunjukkan hasil kerja siswa. Yang kelima adalah ulangi. Pengulangan akan memperkuat koneksi saraf sehingga menguatkan struktur kognitif siswa. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara mereview secara general proses pembelajaran dan memberikan soal latihan, sebab semakin sering pengulangan, maka ilmu pengetahuan yang diperoleh akan semakin dalam. Yang keenam adalah rayakan. Rayakan merupakan wujud pengakuan menyelesaikan partisipasi dan memperoleh keterampilan dalam pengetahuan. Pada tahap ini, guru harus mengapresiasi setiap usaha belajar yang telah dilakukan siswa, baik melalui pujian, tepuk tangan, hadiah, dan lain-lain. Berikutnya adalah metode quantum learning. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penerapan quantum learning diantaranya: yang pertama, peta konsep. Peta konsep berupa ide pemikiran yang dituangkan dalam bentuk gambaran atau grafik. Yang kedua, teknik memori, yakni teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak. Dalam teknik ini perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Yang ketiga, teknik plesetan kata, yaitu menggantikan kata sulit yang ingin kita hafal dengan kata lain yang bunyinya mirip atau lucu. Yang keempat, sistem pasak lokasi, yaitu teknik mengakses dan mengaktifkan memori semantik dan episodik. Saat kita berusaha menghafal, kita mengaktifkan memori semantik. Informasi yang kita dapat kemudian dicantolkan pada lokasi yang berarti mengaktifkan memori episodik. Dalam memilih lokasi, seharusnya kita sudah mengenali agar tidak salah mengingat apa yang masuk ke dalam memori. Jumlah lokasi tergantung pada kata yang ingin dihafal. Yang kelima, teknik akrostik atau jembatan keledai. Teknik akrostik atau jembatan keledai adalah teknik menghafal dengan mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat dan kemudian digabungkan hingga menjadi singkatan atau kata ataupun kalimat yang lucu. Kemudian adalah karakteristik dari quantum learning. Di antaranya, yang pertama, adanya unsur demokrasi dalam pengajaran, yang artinya bahwa proses pembelajaran melibatkan partisipasi aktif dari siswa dan guru, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berpendapat, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam kelas. Yang kedua, adanya kepuasan pada diri si anak, yang artinya pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga siswa merasa puas, bahagia, dan bangga atas apa yang telah mereka capai selama proses belajar. Yang ketiga, adanya unsur pemantapan dalam menguasai materi atau suatu keterampilan yang diajarkan. Artinya, bahwa proses pembelajaran dirancang untuk memastikan siswa benar-benar memahami dan menguasai materi atau keterampilan yang dipelajari secara mendalam dan berkelanjutan. Yang keempat, adanya unsur kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan yang dihasilkan anak dalam bentuk konsep, teori, model, dan sebagainya. Artinya, guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga membantu siswa menemukan dan menyusun pengetahuan yang mereka peroleh sendiri, sehingga siswa bisa mengembangkan pemahaman mereka secara mandiri namun tetap terarah. Selanjutnya, kelebihan quantum learning. Quantum learning memiliki kelebihan, yakni yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman siswa karena materi yang diberikan dan dialami siswa secara langsung. Kedua, peserta didik mengembangkan secara mandiri materi yang diberikan. 3. Peserta didik jadi lebih aktif. Metode quantum learning juga memiliki kekurangan, yakni yang pertama,
Guru dituntut lebih kreatif saat menyampaikan materi. 2. Materi yang disampaikan susah untuk diubah dalam bentuk permainan. 3. Fasilitas yang digunakan tidak murah. 4. Harus direncanakan dengan matang. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan metode quantum learning. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari berdoa menurut agama dan menurut syariat masing-masing. Memasuki cara implementasi pembelajaran quantum learning pada proses belajar mengajar. Yang pertama, tumbuhkan. Guru menanamkan materi kepada siswa dengan cara yang menyenangkan, misalnya dengan memberikan gambar. Ada yang udah, ada yang belum nih ya. Nampaknya muka-mukanya nggak meyakinkan soalnya. Oke, baik, hari ini Ibu ingin kalian belajar tentang aplikasi lebih mendalam tentang hukum Newton. Tapi kita belajar dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, tujuan kita belajar aplikasi dari hukum ini agar kita tahu nih apa nih ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu ilmiah yang ada di sekitar kita dari teori yang udah kita pelajarin. Karena kan kalau misalnya Ibu tahu kalau kalian belajar tentang hukum Newton, kalian tidak akan menyerap langsung secara sendiri apa pengertiannya, apa contohnya, tapi harus ada terjadi dalam Hari kehidupan ini, kalian. siapa yang bisa atau berani maju ke depan untuk memperagakan aplikasi hukum Newton 1 dan 2 dan 3 akan mendapatkan nilai partisipasi 2 poin. Selanjutnya yakni alami. Guru memberikan pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun oleh siswa. Tanya no, diam, HP tetap diam. Yang selanjutnya yakni namai. Siswa mendapatkan konsep, keterampilan berpikir, dan strategi belajar melalui guru. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Ada yang bersedia? Saya Bu. Aduh, banyak banget yang pengen maju nih. Saya pilih Diva, Mujay, dan Aulia. Aku dulu ya. Nih, ya, silakan. Berapa, Bu? 2 aja. Kamu pilih hukum Newton berapa? Ayo lanjut aja. Langsung Mujay, Aulia. Hukum Newton berapa yang kalian kuasai? Kita lihat ya. Ada orang yang mendorong meja. Ada mobil merem mendadak karena ada hewan. Ada yang mendorong gerobak. Ada juga kertas. Selanjutnya yakni demonstrasikan. Guru mendemonstrasikan materi dengan media pembelajaran yang sudah disediakan. Hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Oke, benar ya. Itu adalah salah satu demonstrasi tentang hukum 2 Newton. Terima kasih sih. Tembok, maka tembok itu memberikan reaksi. Nah, di mana reaksinya itu berlawanan dari aksi. Nah, itu sesuai dengan hukum Newton 3. Oke, Baik. ya. Sampai sejauh ini, Ibu telah menganggap kalian 90% mengerti tentang pemahaman hukum 1, 2, dan 3. Tapi untuk mensempurnakannya, Ibu ingin salah satu di antara kalian menyimpulkan keseluruhannya tentang hukum 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya yakni ulangi. Guru dan siswa mengulangi materi yang telah dipelajari dan kemudian saling mengoreksi hasil pekerjaan diskusi kelompok. Dia akan senantiasa mempertahankan kediamannya atau biasa kita sebut dengan kelembaman. Itu yang pertama. Terus hukum kedua Newton itu menyatakan A sama dengan F per M. Jadi percepatan satu benda itu bergantung kepada dorongan atau tarikan dia per masanya. Terus hukum ketiga Newton menyatakan aksi dan reaksi. Ketika kita misal mendorong tembok ke depan, maka kita akan merasakan reaksinya terdorong ke belakang. Ini saja, Bu. Ya, benar kan ini sampai Dadan? Benar. Sungguh Ibu sangat senang masuk ke kelas ini karena anak-anak di kelas ini itu sangat aktif dan berpartisipasi dalam mengulang pelajaran. Tapi berhubung Ibu akan mengakhiri pelajaran kita, Ibu ingin kita menyanyikan sebuah lagu yang benar-benar riang. Yang terakhir yakni rayakan. Guru
mengapresiasi setiap usaha belajar yang telah dilakukan oleh semua siswa. Di sini senang, di sana Oh ya, Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Dalam metode ini, yakni pembelajaran quantum learning, dapat meningkatkan beberapa aspek penting dalam diri siswa loh, yakni meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, melatih pemahaman siswa, mengajarkan kedisiplinan pada siswa, meningkatkan potensi akademis atau prestasi belajar pada siswa, dan meningkatkan potensi kreatif yang ada dalam diri siswa. Jadi, metode quantum learning ini sangatlah efektif untuk digunakan dalam proses belajar agar siswa lebih semangat dan lebih interaktif dengan guru maupun teman sejawatnya. Quantum learning merupakan strategi pembelajaran yang sangat relevan dalam dunia pendidikan modern. Metode ini mampu meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar dengan memadukan teknik pembelajaran kreatif, interaktif, dan kolaboratif. Quantum learning tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan aspek emosional dan motivasi belajar siswa. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mendorong keterlibatan aktif siswa, serta memperkuat daya ingat melalui strategi seperti mind mapping ataupun pengulangan kreatif. Hal ini sangat penting untuk mendukung generasi muda agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan keterampilan hidup yang mumpuni. Namun, dalam penerapan quantum learning ini membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan fasilitas pendukung. Guru perlu dilatih agar memahami teknik-teknik yang digunakan dalam quantum learning, sementara siswa juga perlu diberi pemahaman awal untuk mengoptimalkan metode ini. Selain itu, institusi pendidikan perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran interaktif ini. Penerapan metode belajar quantum learning memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Metode ini berfokus pada penciptaan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan, dinamis, dan melibatkan berbagai indera siswa dengan mengintegrasikan berbagai teknik seperti pemanfaatan kreativitas, pengaturan lingkungan belajar yang kondusif, dan penggunaan berbagai media. Quantum learning mampu membuat metode pembelajaran lebih mudah dan dipahami oleh siswa. Pendekatan yang berbasis pada konsep belajar melalui pengalaman ini mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Namun penerapannya memerlukan komitmen dari guru untuk mempersiapkan berbagai sumber daya dan kegiatan yang beragam. Selain itu, tidak semua siswa dapat beradaptasi dengan metode ini, terutama bagi mereka yang terbiasa menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang lebih fleksibel agar metode ini dapat diterima dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh semua pihak. Itu dia pembahasan terkait quantum learning. Dapat disimpulkan bahwa quantum learning merupakan strategi pembelajaran yang menyenangkan karena selain melibatkan keaktifan siswa, juga tetap memperhatikan kebutuhan siswa, meliputi suasana pembelajaran yang penuh keceriaan sehingga akan membawa suasana yang baik di kelas. Begitu juga memperhatikan ruang kelas agar menjamin kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar.